Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatimmus sholihah wa bidzikri akhyarihi tatanazzalu rahimah wal barakah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidus sadat wa ala alihi ulil mafakhir wal karamah wa sahbihi alladzina hum ashabul qiyadah wal maqamah, amma ba'du. Pada semua pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus sahabat-sahabat PAJ Ansor Jekulo rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di sini masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ibadah yang sempurna. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita semua dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini wasufidatis syayatin, yaitu setan-setan itu dibelenggu atau dirangket Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin. Ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan dibelenggu Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih melakukan atau bermaksiat di bulan ini, berarti itu memang sudah adatnya sendiri. Jadi tidak usah menyalahkan setan, karena itu sudah adatnya sendiri. Lah wong setane dibelenggu kok masih melakukan maksiat, berarti itu dari diri sendiri. Di sini dalam kesempatan ini kita mengambil tema, yaitu pemuda, predikat pemuda terbaik masa kini. Dalam hal ini saya teringat kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi zaman dulu ketika terakhir Rasulullah SAW itu berperang, yaitu perang Tabuk. Setelah itu ada perang lagi, tapi Rasulullah tidak ikut serta, yaitu perang ke daerah Balqa, di mana di situ tentara yang besar, yaitu sekitar wakilah itu 50.000, wakilah 40.000, itu dipimpin oleh seorang pemuda yang masih berumur 20 tahun, yaitu Usamah bin Zaid. Jadi zaman dulu ketika Rasulullah SAW perang terakhir yang diikuti beliau, yaitu perang Tabuk, yaitu beliau keluar dari Madinah selama 2 bulan. Ketika sampai Tabuk, di situ musuh ditunggu tidak datang-datang, nggak ada yang berani datang. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Nah, pas kembali ke Madinah itu sudah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal atau Mulud, Rasulullah kapundhut, yaitu pas 12 Rabiul Awal, sama dengan kelahiran beliau. Jadi ketika Rasulullah kembali dari perang Tabuk itu sudah Ramadan. Rasulullah puasa. Setelah itu Syawal, Dzulqa'dah, Rasulullah SAW bersiap-siap hajatil wada, yaitu haji perpisahan atau haji terakhir.
Setelah haji, Rasulullah SAW kembali di bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, terus Rabiul Awal tanggal 12 Rasulullah kapundhut. Tapi ketika Rasulullah SAW yaitu bulan Rabiul Awal itu sudah sakit, itu beliau masih memerintahkan para sahabatnya yaitu untuk jihad fisabilillah, yaitu perang terakhir yaitu di daerah Balqa. Daerah Balqa itu sekitar Yordania, Palestina, Syria, yaitu daerah-daerah negara Sam, yaitu melewati Tabuk. Kalau Tabuk itu masih daerah Saudi Arabia, terus melewati Tabuk, Palestina, Yordania, terus ke Syria atau daerah negara Sam. Terus anehnya di sini yaitu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk perang ke daerah Balqa itu dipimpin oleh seorang pemuda yang berumur 20 tahun. Pemuda yang berumur 20 tahun, padahal di situ masih ada sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang gede, yaitu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi kenapa Rasulullah malah memilih seorang pemuda, anak kecil yang masih berumur 20 tahun untuk memimpin pasukan yang sebesar itu? Nah, ini di sini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW menterbiah kita supaya ada regenerasi yaitu untuk meneruskan perjuangan li'ila'i kalimatillah, untuk dakwah atau nasrul ilmi atau nasrul Islam. Nah, di sini peran penting seorang pemuda yaitu sebagaimana dawuh Rasulullah SAW, subhanul yaum rijalul huda. Jadi pemuda sekarang ini, anak-anak muda yang sekarang ini adalah sebagai tongkat estafet untuk meneruskan perjuangan para sepuh sepuh atau orang-orang tua yang sudah seharusnya sudah untuk ada generasi yang menggantinya. Ya, ini isyarat dari Rasulullah SAW, yaitu ada dua. Yang pertama, walaupun Rasulullah sudah gerah, itu beliau masih mengisyaratkan untuk tidak lelah untuk jihad fisabilillah, yaitu dengan mengirim semua sahabatnya, semua tentara untuk keluar dari Madinah untuk berperang ke daerah Balqa. Baru tiba sekitar 7 km atau 5 km dari Madinah, keluar dari Madinah, ada tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW itu sudah gerah sangat atau sakitnya sudah parah. Setelah itu ditunggu, ada kabar lagi bahwa Rasulullah SAW sampun kapundhut, yaitu intiqal ila rafiqil a'la. Setelah itu pasukan kembali lagi ke Madinah. Setelah dimakamkan sebagai pengganti Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama kali yaitu yang dilakukan oleh beliau Sayyidina Abu Bakar, yaitu meneruskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk meneruskan perjuangan, yaitu memperluas daerah ke daerah Balqa, yang tetap dipimpin oleh Usamah bin Zaid, yaitu seorang pemuda yang masih berumur 20 tahun. Nah, sebagai generasi muda itu bisa dicontoh untuk semangat kita semua bahwa regenerasi ini sangat penting untuk meneruskan perjuangan li'ila'i kalimatillah ilal akhir. Nah, jadi di sini kita dapat mendapatkan satu kesimpulan bahwa peran seorang pemuda yang terbaik di zaman ini adalah dianya bisa menjadi tongkat estafet regenerasi untuk menggantikan sepuh bin sepuh atau orang-orang tua yang sudah atau
untuk digantikan oleh pemuda-pemuda yang terbaik sebagai regenerasi atau tongkat estafet untuk meneruskan perjuangan ini. Jadi di sini kita semua harus mempersiapkan diri, terutama para generasi di Nahdlatul Ulama, ada GP Ansor dan lain sebagainya, bangun lain sebagainya. Kita semua untuk mempersiapkan diri untuk menjadi tongkat estafet perjuangan Rasulullah SAW, supaya kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat syafaat dari Rasulullah SAW, dan berkah semua dari sepuh bin sepuh, terutama muassis Nahdlatul Ulama. Terutama di bulan Ramadan ini, kita sebagai pemuda harus banyak-banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama yang paling utama yaitu memperbanyak taklim wa ta'allum, yaitu ngaji posonan. Nah, ini yang kadang karena kesibukan zaman sekarang itu kadang ngaji serodok dilupake, ya, serodok dilaleke. Nah, ini perlu digalakkan lagi supaya dapat menjadikan regenerasi yang terpilih seperti Usamah bin Zaid yang mampu memimpin pasukan sebesar itu, yang mampu memimpin para sepuh bin sepuh untuk melanjutkan perjuangan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, pastinya kita harus tanpa ragu-ragu untuk menjalankannya. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Jadi apapun yang kita dapat atau yang diperintahkan oleh Rasulullah harus kita jalankan. Pastinya nanti ada berkah tersendiri dari Rasulullah SAW. Seperti pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid waktu penaklukan daerah Balqa itu mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, yaitu menjadikan kagetnya para kafir, orang-orang kafir, karena mengira bahwa ketika Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, mereka mengira bahwa Islam itu surut, Islam itu menjadi surut, Islam menjadi berkurang dan redup. Nah, itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah dengan menggenerasi yaitu Usamah bin Zaid untuk menunjukkan bahwa Islam ini masih istimror ila yaumil akhir. Nah, ini perlu sekali menjadi ittiba atau ibrah kepada semua pemuda, khususnya pemuda Ansor, sahabat-sahabat Ansor, untuk menjadikan momen Ramadan ini mempersiapkan diri sebagai tongkat estafet atau generasi yang terpilih, yaitu dengan mengasah skillnya, dengan mengasah ilmunya, dan yang paling penting itu adalah harus confident atau percaya diri. Ini yang penting. Kadang itu ilmunya sudah ada, skillnya sudah ada, tapi confidentnya kurang. Nah, ini yang perlu diasah lagi untuk pemuda-pemuda Ansor, terutama GP Ansor, PAC, Jekulo, wilayah Jekulo. Sekian dari saya, semoga ada berkah dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.